Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madiz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'i alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, sejenak marilah kita tinggalkan urusan dunia kita. Kita mantapkan hati dan jiwa kita untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati dan jiwa yang bersih inilah kita niati bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa inilah hadirin menghantarkan kita untuk menuju kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya fasyakara, wabtuliya fasabara, wa dzalama fastaghfara, wa dzulima faghfara, thumma sakata, faqalu ya Rasulullah ma lahu, qala ulaika lahumul amnu wa humul muhtadun." Artinya hadirin, barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi lalu meminta maaf, dan dizalimi lalu memaafkan. Kemudian Nabi terdiam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengannya? Apa yang ia peroleh?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan di akhirat dan mendapatkan petunjuk." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadirin, dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan seorang muslim yang memiliki 4 sifat berikut ini. Yang pertama hadirin, bersyukur ketika memperoleh nikmat. Syukur ada 2, syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib adalah tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah berikan dalam berbuat maksiat kepadanya. Sebaliknya memanfaatkan nikmat sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah SWT. Di antara nikmat yang sering dilalaikan banyak orang adalah nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nasi sihhatun wal faragh." 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani hadirin dalam Fathul Bari menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat taat kepada Allah, maka ia mahbub. Orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa rasa dengki. Dan barang siapa yang menggunakan keduanya dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ia mahbun, tertipu. Jika seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka hadirin, ia akan menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kebaikannya. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, "Idza lam tashghun nafsaka bil haqqi syahlataka bil batil." Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran,
maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Karenanya hadirin, marilah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat, yaitu amal-amal kebaikan seperti belajar ilmu agama dan mengajarkan serta melakukan berbagai ibadah dan ketaatan lainnya. Sedangkan syukur sunnah hadirin adalah dengan mengucapkan alhamdulillah atau dengan melakukan sujud syukur. Sujud syukur disunnahkan ketika seseorang mendapatkan nikmat tertentu, terhindar dari suatu musibah, atau ketika melihat orang lain terkena musibah sedangkan dirinya tidak tertimpa. Sujud syukur disunnahkan pada saat seseorang memperoleh nikmat tertentu pada waktu tertentu dan tidak disunnahkan untuk dilakukan setiap saat untuk kenikmatan yang terus menerus. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kenikmatan tertentu pada waktu-waktu tertentu itu adalah seperti saat istri melahirkan dengan selamat. Ketika seseorang menuntaskan hafalan Al-Quran, selamat dari kecelakaan dan hal-hal semacam itu. Seseorang yang melakukan sujud syukur disyaratkan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Hadirin, yang kedua, sabar ketika diuji. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah satu dari 3 jenis sabar. 2 jenis sabar yang lain adalah sabar dalam melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara haram. Sabar dalam menghadapi musibah, artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika seorang muslim rajin dalam melakukan kebaikan lalu terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian yang mengangkat derajatnya di akhirat. Sedangkan seorang muslim yang banyak melakukan maksiat lalu ditimpa musibah, maka musibah itu adalah siksaan yang disegerakan di dunia yang mengukurkan siksaan baginya di akhirat. Dalam 2 keadaan tersebut hadirin, musibah adalah kebaikan bagi seorang muslim. Syaratnya adalah Islam, sabar dan ridho. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga, meminta maaf ketika menzalimi. Yang keempat, memaafkan ketika dizalimi. Berbuat zalim kepada orang lain adalah seperti mencacinya tanpa hak, membicarakan kejelekannya, memfitnahnya, mengambil hartanya tanpa hak dan lain sebagainya. Hadirin, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya 3 hal apabila seseorang bersifat dengannya, maka ia akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang sangat ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan nikmatnya, dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah SAW? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu, memaafkan orang yang mendolimu, dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang memutuskan silaturahim denganmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya di dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambil dari sesuai kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil keburukan teman yang ia zalimi, lalu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin, mudah-mudahan sedikit khutbah yang kami sampaikan ini berkenan di hati kita semuanya, dan tentunya kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafur الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقواه العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبحي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنه يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر